Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Baik ikhwan dan akhwat, ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di siang hari ini, beliau sudah datang. Berarti saya sudah selesai ya. Oh, sholat dulu berarti. Berarti ada 5 menit lah ya. Tapi khawatir dia sholatnya tahajud ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini, di siang hari ini untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan menjadi bagian terbaik, terindah dari amal saleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus membersamakan kita penuh kebaikan di dunia agar kita bisa merancang, merencanakan dan mendesain kebersamaan penuh kebahagiaan sampai ke surga ya. Baik, pertama saya memakai batik ya. Biasanya kan tidak batik. Ini sebetulnya pemberian dari guru kita tercinta Ustadz Wijayanto ya, begitu. Ya, Bu? Oh, alhamdulillah ya. Abi ceramah bukan ngobrolnya nanti dulu. Ya, jadi ini batik dari beliau saya pakai ya untuk takzim kepada guru kita semua yaitu Ustadz Wijayanto. Taib. Apa yang saya sampaikan mungkin pemantik sebetulnya ya. Ya akan nanti mungkin dibahas lebih dalam, lebih luas oleh guru kita tercinta Ustadz Wijayanto. Tapi pertama-tama ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya ingin berdiri boleh Bapak Ibu ya? Taib. Boleh jalan-jalan Bu? Boleh pulang Bu? Tuh boleh yang sih Bu. Teng-tengin ke Ustadz teh. Pertama bahwa hakikatuddin itu adalah at-ta'ab was-sabri wa qahrun nafsi 'ala ta'ah. Bahwa hakikat hijrah itu adalah lelah, sabar, dan memaksakan diri dalam ketaatan, Bu. Saya ulang ya. Hakikat hijrah itu adalah kelelahan, kesabaran, dan pemaksaan diri dalam ketaatan. Maka siapa yang saat ini sudah mengatakan my hijrah, my adventure di Facebook, Bu. Atau siapapun yang saat ini mengatakan mulai hari ini aku sudah hidup bersama iman. Siapapun yang mengatakan mulai hari ini aku sudah hidup bersama Allah ya. Maka sebetulnya dia sudah mengatakan aku siap lelah, siap memperkuat daya kesabaran, dan memaksakan diri dalam ketaatan. Bu. Karena kisah hijrah cuma 3, siap lelah, siap bersabar, dan memaksakan diri dalam ketaatan. Sebagaimana doa Bapak dan Ibu ya, nawaitunya nawaitu pak saken gitu. Maka kesungguh-sungguhan hijrah kita itu bukan kata-kata bombastis di media sosial. Ya. Saksikanlah aku sudah hidup bersama Allah. Bukan segitu loh, Bu. Atau ma hijrah mai, bukan itu. Tetapi kesungguh-sungguhan hijrah itu adalah siap lelah, siap bersabar, dan memaksakan di dalam ketaatan tuh. Ya. Maka siapapun yang tidak punya 3 seni ini tidak akan pernah benar hijrahnya itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai mukadimah saja lah ya. Saya tidak akan membuat Bapak dan Ibu ketawa, itu nanti urusan beliau itu Bu ya. Nanti beliau habis bahan itu ya itu. Apa kata Qardawi? Kata Qardawi, al ibadah kiswatu sober.
Ibadah itu adalah kisah dan cerita tentang sebuah kesabaran. Ini masukan-masukan dulu ya Bu, nanti dibahas lebih panjang sama beliau. Ibadah itu adalah kisah dan cerita tentang kesabaran. Karena ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita sedang menggabungkan dua kesabaran. Kesabaran pertama adalah as-sabru ala fi'lihi, kesabaran dalam melakukannya. Dan yang kedua adalah as-sabru ala aqdaril mu'allimah, kesabaran dalam menanggung segala kesulitannya. Bu. Jadi kenapa kisah ketaatan itu ada cerita tentang kesabaran? Karena di setiap momentum ketaatan kita berbenturan dengan kesulitan yang membuat kita harus memperkuat daya kesabaran. Bu. Kira-kira ikhwan dan akhwat, pertemuan siang hari ini bersama Khalifah Tur dan Besti Tiljana ini ketaatan bukan? Ada nggak kesulitannya? Apa kesulitannya? Sok curhat nggak apa masing-masing curhat tuh. Ini wajah-wajah kelihatan penuh dengan Udah nggak usah curhat lagi, udah cukup segitu. Baik, siapapun yang saat ini sedang membangun istana ketaatan pasti berbenturan dengan kesulitan. Karena yang membersamai sebuah kesaatan itu adalah kesulitan sehingga membutuhkan daya kesabaran. Saya tanya kepada ikhwan akhwat, bangun jam 3 melaksanakan tahajud itu ketaatan bukan? Ada nggak kesulitannya? Apa itu? Ngantuk. Kita melaksanakan saum Senin Kamis ketaatan bukan? Ada nggak kesulitannya? Apa itu? Sok curhat nggak apa-apa Bu, biar lega gitu loh. Tadi tahajud kesulitannya ngantuk. Saum kesulitannya lapar dan ngantuk. Ini kajian bersama Besti Tiljana ketaatan. Ada kesulitannya? Apa itu? Lapar dan ngantuk. Nggak apa-apa sok curhat. Ikhwan akhwat, nikah itu ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Apa? Ngantuk lagi juga sama? Ah, iya mah tidak berkelas kesulitannya. Setiap momentum ketaatan pasti berbenturan dengan kesulitan. Sehingga membutuhkan daya kesabaran. Itulah yang disebut dengan hakikatuddin at-ta'ab was-sabri wa qahrun nafsi 'alal ta'ah itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah contoh begini ya, kalau kita tidak memiliki daya kesabaran, tidak mungkin siang hari ini berpanas-panasan bergerahan untuk kumpul di sini mendengarkan kajian. Makanya yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang memiliki daya kesabaran. Dan terlihat ini wajah-wajah yang khatam diuji soal sabar ini. Masya Allah. Ustadz, kenapa di setiap momentum ketaatan membutuhkan daya kesabaran? Mohon maaf. Kenapa di setiap momentum ketaatan berbenturan dengan kesulitan? Ulama mengatakan al-ibadah khilafus syahwat. Karena ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu. Next, mana yang itunya ada enggak? Terus. Nah ini udah. Setiap kita menemukan momentum ketaatan pasti berbenturan dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan inna nafsal la'amaratu bisu. Ya, bestinya hawa nafsu itu bukan ketaatan tapi kemaksiatan. Soulmate-nya hawa nafsu itu bukan kebaikan tapi suatu Bu saya udah begini keburukan. Bantu atau bantu. Ini udah siang belum makan ya. Makanya di setiap ketaatan, di setiap kebaikan pasti berlawan dengan hawa nafsu loh. Nafsu itu senangnya dengan keburukan, dengan Coba ibu-ibu, ikhwan akhwat siang hari ini enaknya ngaji atau tadi ngantuk tidur.
Ah, apa Teh Kala? Ini sudah sekian puluh purnama belum ketemu lagi. Kena dam loh. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya hari ini kan kita bahas bagaimana kita istiqomah dalam ketaatan ketika kita menemukan banyak benturan kesulitan itu. Karena saya tanya kepada ikhwan akhwat, kapan kita istirahat dari ketaatan? Kapan itu, Bu? Boleh nggak kita istirahat dari ketaatan? Boleh, Bu. Boleh itu. Kapan itu? Hatta yatiyakal yakin, sampai datang kematian. Yang boleh mengistirahatkan kita dari ketaatan itu adalah datangnya kematian, Bu. Makanya kata Anas bin Malik ketika ditanya kapan kita istirahat, mata roha, kapan kita istirahat? Ketika langkah kaki kita sudah menapaki pintu surga, Bu. Itulah tempat kita istirahat. Makanya Akang dan Teteh mari ikuti kalimat saya, isbiru minat ta'bi fi ta'atillah fa innana sanabni qasras sa'adah. Bersabarlah dengan kelelahan dalam ketaatan karena kita sedang bersama-sama membangun istana kebahagiaan itu. Coba diulang tuh 2 3. Ah, ini baru dimulai loh. Bersabarlah dengan kelelahan dalam ketaatan karena kita sedang bersama-sama membangun istana kebahagiaan, Bu. Kapan kita istirahat dari ketaatan ini? Ketika langkah kaki kita sudah menapaki pintu surga. Nah, pertanyaannya, ibadah itu ada kesulitan? Ada. Dan kapan istirahatnya? Ketika datang kematian. Sebelum datang kematian tidak boleh ada di antara kita yang berhenti dari ketaatan. Oleh karena itu, izinkan hari ini dengan waktu yang tersedia, Ustadz, bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam ketaatan sampai datang kematian. Next, mohon izin ke atas lagi. Nah ini, tema kita hari ini. Inilah ayat terhebat yang menjelaskan kepada kita salah satu cara bagaimana kita bisa istiqomah dalam ketaatan. Caranya adalah menemukan kebersamaan dalam kesolehan itu. Ayat ini berbicara tentang bagaimana cara kita menemukan kebersamaan dalam kesolehan agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan, Bu. Makanya Akang dan Teteh, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengatakan my hijrah, my adventure, tapi kemana-mana sendiri aja, tidak punya komunitas kesolehan itu. Ya, ngaji sendiri ke mall, sendiri makan, sendiri meninggal, sendiri aja begitu. Orang kayak begini tidak akan pernah istiqomah dalam ketaatan. Karena kunci terbesar istiqomah dalam ketaatan adalah menemukan kebersamaan dalam kesolehan itu. Dan kita tidak boleh menjadi orang-orang yang autis dalam kesolehan. Setuju tidak? Maka siapapun yang sudah memiliki jiwa kesolehan, teruslah dia mensunami hati yang lain untuk sama-sama menemukan kesolehan dan kita menemukan orbit-orbit kebersamaan ini. Jangan sampai kita ini autis dalam kesolehan. Kaditu kadia itu tiluan ya Bu. Sekarang muncul kelompok baru di Bandung, yaitu ibu-ibu yang PKK. Perempuan ke sana, ke sini Bu. Si ibu ini makin ke sana, makin ke sini itu Bu. Setelah dia menjadi koordinator Bringka dia, Bringka itu. Saya sering katakan di setiap kajian, di Bandung ini unik ya. Ibu-ibu itu memunculkan gerakan baru namanya gerakan Jabariyah tuh Bu. Yaitu ibu-ibu yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar itu. Jabariyah. Mari kita lihat ayat ini.
Nanti Ustadz Jayanto akan menjelaskan lebih lebar ayat ini. Karena ayat ini adalah rahasia terbesar. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam ketaatan sampai datang kematian itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang soleh itu. Bu. Perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, kenapa keimanan dan ketakwaan dibersamakan dengan kesolehan itu? Saya bertanya, bukan ajak merenung nih Barager. Kenapa ayat ini Taubah 119 itu menggabungkan 3 tema, keimanan, ketakwaan, dan kesolehan. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang soleh. Karena ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, tidak mungkin kita bisa istiqomah menjaga keimanan, ketakwaan, kalau tidak menemukan kebersamaan dalam kesolehan. Itu, Bu. Saya ulang lagi ya. Tak mungkin kita bisa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kalau kita tidak menemukan kebersamaan dalam kesolehan, Bu. Kenapa? Karena ibadah itu berat. Membutuhkan kebersamaan. Kenapa? Li'annal musyarikas sahula. Karena kebersamaan itu meringankan. Wal infiradiyas sa'uba, dan kesendirian itu berat, Bu. Saya ulang ya. Kebersamaan itu ringan. Kesendirian itu berat, Bu. Udah nggak usah curhat, udah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian di sini, mana yang paling berat? Saum 30 hari Ramadan atau 6 hari kodok? Kenapa coba? Kenapa 30 hari lebih ringan daripada 6 hari? Itu intinya, Bu. Kebersamaan itu meringankan. Kesendirian itu ya enggak. Kenapa 30 hari kita saum tidak terasa berat? Karena kita bersama-sama. Dan kenapa 6 hari kodok berat sampai ada yang belum bayar kan? 1, 2, 3. Satu wajah-wajah belum bayar ini mah. Karena sendiri itu berat itu, Bu. Setuju nggak ini? Sok misalnya di sini ada ibu-ibu atau ikhwan akhwat yang ingin mencoba saum Daud. Tapi Besti tukang kuliner hungkul coba. Kira-kira berat tidak? Berat. Cita-cita saum Daud. Besti tukang kuliner hungkul, Bu. Tukang ngemol, tukang ngejeblak. Ah, udah susah itu. Ya, setuju ya? Ustadz, kenapa kebersamaan itu meringankan? Dan kita tidak mungkin bisa istiqomah dalam ketaatan kalau tidak menemukan kebersamaan dalam, jangan pernah sendirian, Bu. Dalam hijrah ini. Nggak akan pernah kuat itu. Bersama orang soleh saja kadang kita rapuh. Sekuat apa kita seorang diri coba? Betul tidak, Bu? Saya ulang ya. Bersama orang soleh saja kadang kita rapuh. Sekuat apa kita seorang diri itu? Makanya kalau ada orang mengatakan, mulai hari ini aku sudah hijrah. Tapi kalau itu dia sendiri aja, Bu. Saya tidak akan yakin bahwa dia akan kuat dalam hijrahnya itu. Kenapa? Sendirian dalam ketaatan itu sangat berat. Maka siapa yang saat ini sendiri, mudah-mudahan segera Allah berikan kebersamaan. Teman-teman hijrah itu, ya, bisa bestie, bisa teman hidup itu. Saat ini ada yang sedang membutuhkan teman hidup. Aromanya agak kecium sih. Ya. Tapi siapapun yang kita pilih untuk menjadi teman, dia adalah orang-orang yang memudahkan kita istiqomah dalam ketaatan, Bu. Itu prinsipnya. Kenapa saya katakan kepada ibu-ibu di sini, Bu? Almar'atul madlumah. Perempuan yang menzalimi diri sendiri itu adalah perempuan yang kehilangan robnya ketika menemukan laki-laki loh itu. Itu perempuan yang menzalimi diri sendiri.
Perempuan yang kehilangan robnya ketika menemukan laki-laki. Ada nggak seorang akhwat yang ketika menemukan laki-laki makin berantakan ibadahnya, makin nggak karuan imannya, makin bobrok akhlaknya? Itu namanya almar'atul madlumah. Perempuan yang nyakitin diri sendiri itu. Dia rela meninggalkan ibunya, ayahnya, keluarga tercintanya untuk mendampingi laki-laki yang memberantakan imannya. Ini menzolimi tidak? Wal mar'atul kamilah. Dan perempuan yang sempurna itu adalah perempuan yang memakai gaun pengantin yang sangat indah. Karena dia menemukan seorang laki-laki yang semakin mendekatkan dia dengan robnya itu, Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini adalah perempuan-perempuan yang sempurna itu. Ya, memakai gaun pengantin yang sangat indah karena menemukan seorang laki-laki yang semakin mendekatkan dia dengan robnya itu. Apa Anin? Oh, garis-garis. Iya. Ibu-ibu, suami ibu ganteng, per bulan ratusan juta, tapi bersama dia iman makin berantakan, ibadah makin gak karuan. Ini musibah atau anugerah? Sebaliknya, suami ibu memang tidak butut, tapi lebih sulit dibilang ganteng. Per bulan cuma ngasih 18 koma. Tanggal 18 ibu harus siap-siap koma itu. Tapi bersama dia iman makin kuat, ibadah makin hebat, akhlak makin indah, surga makin dekat. Musibah atau anugerah? Pilih A, pilih B. Teparuguh ya. Teh Tina pilih C, pilih C sah. Kan saya sampaikan kepada akang dan ikhwan akhwat. Karena Allah menciptakan kita ini untuk ibadah, maka siapapun yang bersama kita, pastikan mereka pemudah-pemudah ibadah kita. Pasangan kita, bestie-bestie kita, siapapun yang bersama kita, pastikan mereka adalah pemudah ibadah kita. Tidak boleh kita memilih seseorang untuk mendampingi hidup kita sepanjang hayat sampai maut memisahkan ketika dia mempersulit ibadah kita itu. Setuju tidak, Bu? Jadi pilih A, pilih B tadi, tolong dengan jujur. Tua cede cece, itu saya sah sih, Bu. Oke, setuju ya? Jadi ayat ini sebagai mukodimah pemantik sebetulnya dengan nanti akan dijelaskan oleh guru tercinta kita Ustadz Wijayanto ya. Kan Ustadz, kenapa sih saya harus bersama orang-orang soleh itu, Bu? Orang soleh itu punya 3 kriteria loh, Bu. Perhatikan kalimat saya. Wajhuha yassiluna ilallah. Orang soleh itu kalau kita lihat wajahnya, menyambungkan hati kita dengan Allah. Makin buat kita dekat dengan Allah itu. Yang kedua, wakalamuha yassiluna ilal amal saleh. Ketika kita mendengarkan kalimat-kalimatnya, menyambungkan hati kita dengan amal saleh itu. Dan yang ketiga, wa amaluha yassiluna ilal akhirah. Dan kalau kita lihat-lihat amalnya, menyambungkan kita dengan akhirat. Karena amal orang soleh ini kan saum, tilawah, begitu ya, Bu? Coba diulang, Bu, diulang. Wajhuha yassiluna ilallah. Wa kalamuha yassiluna ila innalillahi wa inna ilaihi. Ini susah ini tuh. Perhatikan, Bu. Orang soleh itu wajhuha yassiluna ilallah. Wa kalamuha yassiluna ilal amal saleh. Mohon maaf. Wa amaluha yassiluna ilal akhirah. Orang soleh itu kalau kita memandang wajahnya, menyambungkan hati kita dengan Allah. Mendengarkan kalimatnya, menyambungkan hati kita dengan amal soleh. Dan melihat amalnya, menyambungkan kita dengan akhirat, Bu. Kalau kita menemukan orang seperti ini, jangan pernah lepaskan genggaman, Bu. Karena demi Allah, pertemuan kita dengan orang-orang soleh bukan sebuah kebetulan. Itu adalah anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita loh. Setuju tidak, Bu? Kalau kita menemukan orang-orang soleh di kehidupan kita, jangan pernah lepaskan genggamannya. Walaupun dia tidak menjanjikan dunia, kata Al-Quran. Karena pertemuan kita dengan orang soleh bukan sebuah kebetulan.
itu adalah anugerah Allah. Makanya ibu-ibu di sini, Bu, kalau ibu sudah menemukan suami yang setiap sholat ada di masjid, bersyukur kepada Allah. Karena tidak setiap perempuan menemukan anugerah seindah itu loh. Saya ulang, Bu, saya ulang. Kalau ibu sudah punya suami yang setiap sholat ada di masjid, bersyukur sama Allah. Karena tidak semua perempuan mendapatkan anugerah seindah itu loh. Ada nggak saat ini banyak air mata perempuan yang tumpah, Bu? Gara-gara masalah kesolehan suaminya? Ke masjid susah, ngaji susah, ada nggak, Bu? Maka siapapun yang punya suami setiap sholat di masjid, Bu, setiap sholat di masjid, bersyukur sama Allah. Demi Allah, tidak semuanya punya karunia sehebat itu loh. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang pasangannya adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Karena kelihatan nih wajah-wajah ahli surga semua, Bu. Ibu teh bilang amin, tiba sedih gitu, Bu. Amin. Amin. Bilang amin teh penuh kesedihan gitu. Ya, setuju ya, Bu ya? Makanya ini saya punya waktu berapa menit lagi karena Ustaz sudah datang ya. Jadi saya tuh mau kemana-mana agak susah. Khawatirnya waktu. Ada Ustaz Jayanto? Oh sudah. Kok tahu dari mana? Oh udah lewat? Hmm. Baik. Sekarang saya masuk saja loh Bu ya. Setidaknya ada 3 kebaikan Bu. Saya bingung ya, tetapi ini saya sampaikan aja lah. Untuk sebagai penutup dengan kajian yang akan diberikan oleh guru kita insya Allah. Ada 3 kebaikan yang kita dapatkan kalau kita bisa menemukan kebersamaan dalam kesolehan Bu. Ibu harus tahu, next, coba lihat, next, terus, next, itu lagi, terus. Nah ini Bu, harus tahu bahwa siapa sahabat kita, itulah masa depan akhirat kita itu. Kenapa? Karena seseorang itu ala dini khalilihi loh Bu. Maka siapakah sahabat kita, itulah masa depan akhirat kita itu. Ya Bu ya. Makanya tadi kan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang soleh. Maka ciri kehebatan iman dan ketakwaan kita adalah siapa yang bersama kita itu. Colong ya. Kalau ingin mengukur sehebat apa iman dan ketakwaan kita, maka lihatlah siapa yang bersama kita. Karena keimanan dan ketakwaan yang hebat pasti tidak pernah memilih kecuali bersama orang yang maka kalau ingin melihat sehebat apa agama seseorang, lihatlah bestie-bestinya itu. Setuju nggak Bu? Ada nggak dalam Al-Quran orang-orang yang menyesal ke neraka gara-gara salah pilih teman itu? Siapa Bu? Namanya Utbah bin Abil Mu'id dan Ubay bin Khalaf. 2 orang ini bestie banget. BFF, best friend forever Bu. Sampai mereka itu nikah dengan adik kakaan itu. Tetapi ketika Ubay mau masuk Islam dan ingin mengajak Utbah, apa kata Utbah? Wajhi haramun min wajhika. Wajah haram melihat wajahmu. Itu adalah bahasa jahiliyah. Kalau bahasa kitanya, you and me, nah itu tuh Bu. Jadi you and me and itu bahasa jahiliyahnya adalah wajhi haramun min wajhika. Mulai hari ini wajahku haram melihat wajahmu. Kenapa? Karena Ubay mau masuk Islam, ingin ngajak Utbah. Tapi Utbah nggak mau, Bu. Sampai-sampai kata Utbah, wajhi haramu min wajhika, you and me, and gitu. Tapi kata Ubay, demi Allah saya tidak akan masuk agama Muhammad. Wahai Ubay, buktikan bahwa kamu tidak akan masuk. Yang tadinya mau ngajak masuk Islam, Bu, berubah menjadi ingin membuktikan bahwa dia tidak akan masuk Islam. Dia ambil kotoran unta, kemudian ditimpakan ke pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak bisa bangkit sampai datang Fatimah itu. Maka dia memilih teman daripada iman itu. Itulah penyesalan gara-gara salah pilih. Makanya ikhwan dan akhwat, kalau ingin melihat kehebatan iman seseorang,
lihatlah siapa yang bersahabat dengannya. Kenapa? Karena seorang itu ala dini khalilihi, Bu. Ya, ala dini khalilihi. Teman itu li'anna sahibun sahibun, Bu. Saya ulang lagi ya. Li'anna sahibun. Pertemanan itu akan menarik, Bu, sebagaimana dia. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita berteman dengan orang yang juhud akan terbawa juhud. Kalau kita berteman orang sosialita akan terbawa sosialita. Kalau berteman orang tukang selfie akan terbawa ngagelis wae itu, Bu. Pasti begitu. Kalau berteman orang-orang yang sering gibah akan terbawa. Awalnya ibu tidak suka bergibah, tapi lama-lama menjadi kebiasaan, semakin lama semakin menjadi pendengar fasib, dan lama-lama menjadi aktivis sejati itu. Gibahar itu, Bu. Seseorang itu tergantung siapanya? Temannya. Maka siapa yang bersama kita, itulah masa depan akhirat kita. Menunjukkan bahwa pertemanan itu hal yang sederhana atau hal yang besar? Yang besar ya. Maka 3 kebaikan bersama orang soleh, Bu. Yang pertama adalah as-sabat alat to'ah. Tulis ya, ini terakhir karena waktu saya habis. Ada jamaah haji juga, alhamdulillah. Masya Allah. Taib. Kebaikan dari bersama orang yang soleh itu pertama as-sabat alat to'ah, Bu. Semakin mengistiqomahkan kita dalam ketaatan, Bu. Yang kedua adalah al-bu'du anil ma'asi. Semakin mudah membuat kita terbebas dari kemaksiatan, Bu. Kenapa, Ustadz? Karena kalau orang semakin nikmat bersama ketaatan, tak mungkin bisa merasakan kelezatan dalam kemaksiatan. Karena kenikmatan dalam ketaatan dan kelezatan dalam kemaksiatan tak bisa kita rasakan bersamaan, Bu. Saya ulang ya, boleh? Kalau orang sudah nikmat dalam ketaatan, tak mungkin lagi bisa merasakan kelezatan dalam kemaksiatan. Karena kenikmatan dalam ketaatan dan kelezatan dalam kemaksiatan tak mungkin bisa kita rasakan bersamaan, Bu. Kenapa di luar sana ada orang-orang yang memburu kenikmatan lewat kemaksiatan? Kira-kira kenapa? Ada nggak sampai hari ini orang-orang yang memburu kenikmatan lewat kemaksiatan? Kenapa? Karena mereka belum tahu bagaimana nikmatnya hidup dalam ketaatan, tuh. Makanya Akang dan Teteh yang hadir di sini, yang sudah nikmat dalam ketaatan, nggak mungkin lagi memburu lewat kemaksiatan. Saya nggak yakin. Ibu-ibu di sini, Bu, ada di klub malam, Bu, di panggung dangdutan sampai tengah malam, nongkrong di dago sampai jam 2. Saya nggak yakin itu. Paling sampai subuh itu, Bu. Saya nggak yakin ibu-ibu di sini, Bu, masih bermacet-macetan ke Soreang nonton SOS itu, Bu. Saya nggak yakin itu. Kenapa? Tiketnya mahal itu, Bu. Ya. Maka siapa orang-orang yang saat ini masih memburu kenikmatan lewat kemaksiatan, dia adalah orang-orang yang belum merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Maka kita alhamdulillah, Bu, Kang, Teteh, yang sudah nikmat dalam ketaatan seperti ini, tidak mungkin lagi mau memburu kenikmatan hidup lewat kemaksiatan, Bu. Ustadz, saya pengen begitu, gimana caranya? Bersamalah orang-orang yang soleh tuh. Bersamalah orang-orang soleh. Ya. Dan terakhir, bagaimana supaya apa kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa membangun kebersamaan lawan kesolehan? Yang terakhir adalah ibu-ibu sekalian, kita akan ditolong, dibantu, diselamatkan untuk bersama bahagia di surga. Hadis Muslim riwayat Imam Liwat dari Anas bin Malik. Karena siapapun di antara kita yang kelak tak layak untuk mendapatkan surga, sahabat-sahabat kita nanti akan mencari dan bertanya kepada Allah, mana sahabat saya? Ya Allah, saya tidak menemukan dia di surga. Wa kanu yusalluna ma'ana wa yusummuna wa yahajjuna. Padahal ketika di dunia kami membangun kebersamaan dalam kesolehan. Apa kata Allah? Akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkanlah ke dalam surga, Bu. Karena ketika kita mencari sahabat adalah kita sedang merencanakan untuk siapa yang akan menolong kita kelak di akhirat itu. Makanya kata Hasan Al-Basri, istaksiru min asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafi'u yawmal qiyamah.
Perbanyaklah bersahabat dengan orang-orang soleh, karena merekalah penolong-penolong kita kelak di akhirat. Sok diulang tuh 2, 3. Inna lillahi wa inna ilaihi. Susah ini. Ya, begitu ya Bu ya. Itulah 3 kebaikan kalau kita mengamalkan, kalau kita menemukan kebersamaan dalam kesolehan. Makin istiqomah dalam ketaatan, makin terjaga dalam kemaksiatan, dan kita menyiapkan penolong-penolong terhebat kita kelak di akhirat ketika kita tidak layak untuk mendapatkan surga. Terakhir, angkat tangan siapa yang sudah yakin menjadi ahli surga? Sok Bu, angkat tangan. Yang sudah yakin, Ustadz, saya mah yakin jadi ahli surga. Kenapa Bu? Karena saya sudah tahajud siang malam, ada enggak? Kalau kita tidak merasa yakin, jangan pernah tidak sungguh-sungguh untuk mencari sahabat-sahabat soleh. Solang ya. Kecuali kalau akan kata yakin sudah akan ke surga. Karena tahajud sehari sudah 5 kali misalnya. Tetapi karena kita tidak ada yang yakin, jangan tidak sungguh-sungguh mencari kebersamaan dalam kesolehan. Karena mereka adalah penolong-penolong terbaik kita kelak di akhirat ketika kita tidak layak mendapatkan surga. Ini mukadimah saja. Dan nanti insya Allah akan diperpanjang lebar oleh guru tercinta kita, Pak Ustadz Wijayanto. Ini mana MC-nya atau saya? Oh silakan Teh. Saya di sini atau bagaimana? Boleh di sini dulu tuh ya. Balik, mangga. Oke, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Dedi Haryadi, izin mengamalkan dan minta keridhaan atas ilmunya yang telah disampaikan untuk diamalkan dan di-share kembali ya. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa mengamalkan, Masya Allah. Ya, wah Masya Allah ternyata sudah ada Ustadznya, kita sambut dengan takbir yang semangat, takbir. Sekali lagi takbir. Bangga Ustadz kepadanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu pentingnya persahabatan ya Bu? Sudah tahu? Ya. Karena sudah tahu, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu mungkin yang sebelah kanan ada pertanyaan mungkin? Oh, belum. Orang Arab mengatakan tarju naja tawalam tasluk masa likaha inna safinata lam tajri alal yabas. Orang yang pengen sukses, pengen bahagia dunia sampai akhirat ini, tetapi dia tidak menempuh jalan-jalan menuju kebahagiaan itu ibarat orang yang menunggu kapal berlayar di daratan yang kering. Di Arab itu cari air saja susah, betul Bu? Tapi kalau kita nunggu sampai ada kapal lewat, kira-kira itu sesuatu yang mustahil. Halo? Halo? Saya ini pelengkap, tapi pelengkap penderita. Karena semuanya sudah disampaikan. Ada 5 yang pasti kita dapatkan dengan persahabatan. Pertama, halo? Masih fokus enggak nih? Ya. Pertama, orang yang bersahabat itu dipastikan tafarruju hammin. Orang itu akan sehat dari fisik, psikis, mental, dan sosial. Spiritualnya dia akan hati-hati kalau orang menyendiri. Hati-hati kalau di antara kita ini ada orang yang introvert berlebihan. Punya masalah ngurung di kamar mandi. Punya masalah diem di kuburan. WA group left. Itu cepat mati. Saya baru pulang dari Jepang, Bu, 2 minggu yang lalu. 10 hari saya di Jepang. Ingin saya berbagi karena nanti Desember saya diminta ke sana lagi. Kemarin saya bicara di 5 kota, tapi Desember saya di 10 kota. Maka waktunya lebih panjang. Di Jepang itu terlalu banyak orang bunuh diri. Salah satunya adalah karena tidak tahu bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ini
dan tidak mengenal arti persahabatan. Halo? Ini semakin serius, semakin billahi taufik walhidayah. Masalah. Kelihatannya menyimak ya, menyimak tapi insyaallah. Pisang kelutuk dimakan ular. Orang kalau udah ngantuk produksi jijik. Karena di depan saya persis ada yang Masya Allah luar biasa. Ibu, saya berdiri aja ya. Ya. Pertama orang Jepang itu yang paling banyak bunuh diri karena ketuaan sudah habis temannya. Umur 90 tahun, 100 tahun sudah nggak punya teman. WA group tinggal 2 orang. WA group kok 2? Berarti japri. Cek. 1, 2. 1, 2. Ustadz, tolong disaksikan ya. Ibu mau diduakan. Ya, 2 ya Bu. Ya. Tapi saya belum siap Bu, mohon maaf. Saya sudah komitmen karena ada yang nanya saya. Ustadz katanya nikah lagi gitu. Ada jamaah haji khalifah itu tanya. Katanya saya dengar kok gosipnya Ustadz nikah lagi gitu. Saya mau jawab amin tapi kok enggak Bu. Komitmen saya alhamdulillah istri saya udah 3 anaknya. Istri saya udah 3 anaknya. Saya komitmen saya tidak akan menduakannya, saya tidak akan menyakiti hatinya, saya tidak akan mempoligamikannya, kecuali takdir bicara lain. Ya, enggak, sampai sekarang takdirnya belum. Ya, aman Bu. Insya Allah seandainya poligami saya enggak dengan ibu-ibu ini. Enggak. Mohon maaf, itu enggak masuk kriteria saya. Mohon maaf, Nek, enggak level. Ya. Halo? Bapak Ibu yang saya muliakan, perhatikan. Orang Jepang itu orang yang bunuh diri rata-rata karena sudah usia tua. Reuni SD tinggal 4 orang, reuni SMP tinggal 3 orang, maka bunuh diri. Ini faktor pertama. Tapi ternyata itu kalah dengan yang stres kerja. Dan stres kerja itu luar biasa sampai hari ini di Jepang itu masih ada Yakuza. Yakuza itu kalau orang nggak dipercaya, motong jari untuk menuju atau membuktikan kesetiaan. Jadi kalau dia sudah tidak dianggap tidak reksona, tidak setia setiap saat, ya itu, maka dia potong jari. Tapi itu masih kalah dengan yang asmara. Orang yang patah hati, orang yang putus cinta, orang yang pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Baik karena pebinor maupun pelakor. Ya, pelakunya ada di sini. Masya Allah luar biasa. Tapi itu masih kalah lagi dengan orang yang teraliniasi, yaitu anak-anak remaja, anak-anak sekolah yang bullying. Orang yang bullying itu dianggap bukan komunitasnya, bukan sahabatnya, maka dibully. Saya datang di sana kemarin itu, saya diajak kepada orang yang baru saja ada pemakaman, bukan malah pembakaran itu mayat, karena anak SMP dibully gara-gara di Jepang itu tidak mengenal Bhinneka Tunggal Ika, tidak biasa berteman dengan perbedaan. Di Jepang itu, mohon maaf Bu, anak SD, SMP itu seragam itu harus sama persis. Sepatunya, roknya, tasnya, bajunya, dasinya, potongan rambut aja harus sama. Kalau ada kok agak bergelombang maka di rebonding. Supaya dia bisa lurus. Pokoknya diluruskan. Sampai-sampai kenapa dia sampai bunuh diri, ternyata ibunya meninggal itu dia kawin lagi bapaknya dengan orang non-Jepang, nggak ngerti. Dia nggak izin anaknya dibordir. Roknya sudah sama semuanya, tapi ada bordiran. Kayak pelangi gitu. Maka habis olahraga, ternyata balik di situ dicari roknya nggak ada, sudah dikerek di tiang bendera. Dan dia malunya itu pulang langsung bunuh diri. Di Jepang ini kalau
di Jepang udah banyak yang bunuh diri nih. Masya Allah luar biasa. Ini sama tapi beda, brosnya beda. Itu udah bunuh diri di mana? Masya Allah luar biasa. Ini brosnya beda tapi Masya Allah, jamnya tangan beda, itu udah bunuh diri. Masya Allah luar biasa. Kenapa? Halo? Ini kenapa? Karena orang itu asasnya berkoloni. Orang itu akan ada dengan kebersamaan itu yadullah ma'al jamaah. Bahkan nanti dengan ada ikatan itu Nabi bersabda, tolong perhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi sama pejabat sama orang Bandung. Ya. Sama Ustadz beberapa. Ya. Tapi lebih banyak jamaah ini. Halo? Nabi sampai mengatakan nanti anta ma'aman ahbabta. Semuanya tirukan saya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang-orang yang saling mencintai di antara kalian. Maka kata Ustadz Dedi, itu bukan kata Ustadz Dedi, dari hadis. Orang itu besok akan mencari besti-bestinya. Pertama kali masuk surga yang ditanya adalah keluarga, yang kedua teman dekat. Karena pertemanan satu akan membuat tafarruju hamin. Walaupun sebetulnya orang Jepang itu bunuh dirinya karena kesalahan di dalam rongga dadanya. Yaitu keyakinannya orang Jepang itu kalau mati dia pikir pasti masuk surga, ke nirwana. Kenapa dia mengatakan gitu? Karena dia tidak mengenal neraka. Sampai-sampai itu, sampai anak mahasiswa saya ajak dialog. Kok tahu kamu pasti di surga? Itu. Siapa tahu kamu disiksa ada neraka di sana. Nyatanya yang mati enggak balik. Kalau dia di sana enggak enak pasti balik. Itu sederhana sekali. Bahkan agama-agama non-Islam itu surga itu wujudnya imajiner. Di agama lain itu yang namanya surga itu kayak mimpi. Jadi bukan alam. Kalau Islam enggak, besok surga itu ya kayak di dunia ini. Kulit dikembalikan, semuanya dirasakan. Merasakan seperti di dunia. Halo? Ini saya mau langsung materi tapi kok masih agak sulit fokus gini. Sudah fokus belum? Oh ya sudah nulis ya sudah. Jadi kalau daun warnanya apa Bu? Standar saya ini biasa cek fokus saja. Daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Pisang masih mentah warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya rumput masih ada rumput ya. Halo? Jadi orang yang tidak pernah ada besti, tidak ada ini, maka akan rapuh secara emosional. Orang kalau nggak pernah bergaul, ada hormon namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon kelengketan. Ini kan 8 SKS kalau saya nerangkan di UGM itu perlu 14 kali pertemuan. Orang kalau begitu maka ada depresi. Depresi itu tekanan. Depresi kalau berkumpul jadi strain itu ketegangan. Strain berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop billahi taufik. Maka kenapa orang yang silaturahmi berteman itu akan dipanjangkan usia? Ya. Usia itu ditentukan betul. Usia itu ditentukan betul. Tapi masih bisa diubah. Tolong dicatat baik-baik. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang ghairu mughayyarat, ada takdir yang mughayyarat. Ada takdir yang mu'alakun bainas sama wal ard. Ada takdir yang menggantung di langit. Tapi ada takdir yang sudah dari sononya. Misalnya, ibu jadi perempuan itu nggak bisa milih, betul? Itu takdir dari sononya. Bapak jadi laki-laki, itu sudah ditakdirkan. Bapak jadi orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Bali, orang nggak bisa milih, betul? Orang tua kita siapa nggak bisa milih, betul? Ustadz Dedi kok jadi anaknya orang tuanya dulu nggak bisa milih, betul? Kalau boleh milih, pilih jadi anaknya Mulyono.
Serius. Bisa pakai jet pribadi kalau perlu, nebeng loh, nebeng, cuma nebeng itu. Iya. Iya. Masa? Iya. Mulyono orang Jogja bukan. Enggak ngerti Mulyono orang mana? Nah, tahu gitu kok. Nah. Bisa jadi wapres 3 hari masuk partai bisa jadi ketua umum kalau boleh milih. Kalau boleh milih, Ustadz Dedi pilih jadi anaknya Pak SBY. Sekarang dapat Anissa Puhan. Walaupun kalau betul Ustadz Dedi anaknya SBY, belum tentu Anissa Puhan mau sama Ustadz Dedi. Belum tentu ya, belum tentu. Iya. Tapi bisa enggak mungkin lah Ibu ya. Halo. Jadi itu takdir yang ghairu mughayyarot. Takdir yang enggak usah kamu berdoa. Ya Allah, jadikan saya laki-laki, jadikan saya perempuan, enggak usah. Enggak usah milih. Tapi mengenai rezeki, mengenai usia masih bisa diusahakan. Nyatanya bisa enggak kita ingin mati nanti malam? Bisa enggak? Bisa. Kalau pengen serius mau mati, boleh nanti sama-sama kita tali di rel kereta situ. Besok pagi kita tengok, insya Allah udah bilahi taufik, maka masih bisa diusahakan. Rezeki ditentukan oleh Allah, betul enggak? Tapi masih bisa diusahakan enggak? Masih. Kalau kita rajin kerja, kalau kita silaturahmi, kita banyak sedekah, rezeki itu akan diberkahkan. Bu, demikian juga usia. Siapa yang silaturahmi akan dipanjangkan, maka peran pertama sahabat adalah tafarruju amin yang akan memperpanjang usia kita. Yang kedua, wa ma'isyatin. Pertemanan itu akan menjadikan keberkahan dalam rezeki. Saya selalu tekankan hidup ini rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Wa barokatan fir rizki. Harta banyak kalau tidak berkah enggak ada artinya. Boleh gaji 50 juta sebulan. Cukup enggak 50 juta sebulan? Cukup. Tapi kalau enggak berkah, anak kena narkoba. Anak ikut geng motor. Anaknya tawuran jam 3 pagi, loncat sungai, mati 7 orang di Jati Asih, Bekasi. Yang kumpul 60 orang di Bekasi itu, Bu, di Bekasi kemarin, yang mati 7 orang, jam 3 malam kumpul, itu mau tahajud apa mau apa Bu, kira-kira? Dan itu kira-kira pamit enggak sama orang tuanya? Geng-geng motor itu biasanya pamit enggak sama orang tuanya? Salaman sama bapak ibu, mohon doa restu, mau bacok 5 orang, Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini dapat 8 orang ya Bu, gitu semuanya. Halo? Maka ternyata orang yang bersama-sama itu nanti satu tafarruj amin akan menyehatkan fisik, psikis, rohani. Fisik itu berkaitan dengan psikis berkaitan dengan rohani. Contoh, orang sakit fisik, enggak sembuh-sembuh, maka putus asa. Putus asa itu penyakit mental, psikis. Kalau udah putus asa, nyalahkan Tuhan, suudon kepada Allah, itu penyakit rohani. Maka fisik, psikis, dan rohani berpengaruh, tapi orang yang bersahabat nanti terhilang dari itu semuanya. Maka hati-hati, jangan pisah. Kata Nabi, orang yang memisahkan dari kumpulan orang baik, waman sadda ilan nar. Siapa yang memisahkan diri, maka dia akan memisahkan menuju neraka. Maka, halo, masih bisa ngikuti enggak? Kata Nabi, serigala tidak akan makan domba yang, enggak dong. Serigala hanya makan domba yang sendirian. Domba itu kalau masih bareng-bareng, makannya. Demikian juga setan. Setan itu menggoda mudah kalau orang sendirian. Maka orang pacaran biasanya cari di tempat sepi apa di tempat ramai, Bu? Orang pacaran biasanya ngajak orang tuanya apa menyendiri, Bu? Tolong ayah antar saya mau pacaran, misalnya gitu.
Karena setan itu akan menemani orang-orang. Maka orang berkholwat itu biasanya sendirian. Maka kalau kamu berduaan di tempat sepi, yang ketiga siapa? Setan. Ini bukan berarti kalau pacaran berdua terus ada orang lain datang, loh ini setannya datang, bukan begitu. Halo? Yang kedua, ternyata bukan hanya itu, wa ma'isatin akan berkah rezeki kita. Gaji 50 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya gualaknya setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga enggak tenang. Dengan gaji 75 juta, tapi keluarganya tenang. Berkah itu bentuknya ketenangan, rasa cukup. Orang yang korupsi itu bentuk rezekinya tidak berkah. Yang korupsi gajinya besar apa kecil? Kaya apa miskin? Yang ngambil uang tambang 300 triliun yang disandra sama Dewi. Halo? Uang 300 triliun tambang itu, tambang timah itu. Katanya 300 triliun disandra sama, kok tahu aja Ibu. Itu orang kaya apa orang miskin? Kenapa masih ngambil uang tambang? Berarti rezekinya tidak diberkahi. Ibu semuanya, inilah kepentingannya orang bersahabat. Maka kenapa kunu ma'asodikin? Tadi sudah semua ayat hadisnya sudah disampaikan semuanya. Kamu harus dalam surat At-Taubah itu supaya kamu bersama dengan orang-orang. Kenapa? Jangan sampai ada penyesalan karena pertemanan. Sekarang dibaca surat Furqan. Yuk, Furqan, yuk. Di sini udah ada ya? Ya, ya. Terus langsung aja. Ini penyesalannya nanti kalau ya Furqan. Ya. Furqan 27 28. Ya, itu. Dibaca mana MC-nya? Mana MC-nya kemana? Oh, sini kamu makan baji buta kamu. Jadi MC malah bismika Allahumma ya di situ. Duduk sana, ya. Sini, dibacain teh. Duduk depan sana biar. Dekat situ duduk. Duduk sana. Nanti foto sama saya ya. Iya. Buat private ya. Iya. Oh, dari situ juga Dari boleh sini. ya. Artinya dan ingatlah ketika orang-orang zolim Pelan-pelan. Ini banyak anak-anak mau dia ini kayak air mendidih bluguduk. Ini mau saya terangkan ini ya, dan ingatlah ini diingatkan besok ada orang yang menyesal karena tidak mengambil teman yang sodik, tidak melihat teman-teman yang baik. Ini ya pelan-pelan. Dan ingatlah ketika orang-orang zolim menggigit kedua tangannya seraya berkata. Kata-kata menggigit dua tangan itu artinya penyesalan. Sampai tangannya gigit. Itu bahasa di tradisi Arab. Halo. Kalau kita nyesel kenapa itu penyesalan. Greget ya gimana. Terus? Aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya dulu aku tidak mengambil Fulan sebagai teman akrabku. Ya. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Ya, ini karena salah mengambil teman. Tapi berteman dengan orang baik itu tidak mudah. Karena perlu perjuangan, betul? Halo? Berteman itu dengan orang baik, dengan orang jelek, biasanya secara nafsu enak berteman orang baik apa orang jelek? Secara nafsu. Bu. Orang itu ngajak orang menuju pengajian dengan konser musik, lebih mudah mana? Pertemanan musik apa pertemanan di pengajian? Untuk senangnya lebih senang mana? Dengarkan musik 2 jam rasanya 5 menit, betul nggak? Tapi kalau pengajian baru 5 menit, rasanya 2 jam. Ustadz Dedi baru hadis baru selesai, di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Halo?
Makanya orang berteman. Kalau enggak sekarang dibaca surat Al-Kahfi. Sekarang Al-Kahfi dibaca. Al-Qasas ayat ini. Al-Qasas. Ya. Sorry. Al-Kahfi ayat 18. Ya. Kok Al-Kahfi. Al-Qasas ayat 28. Ya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'un. Al-Kahfi ayat 28. Ya. Udah ada belum? Kelihatannya Al-Kahfi 28 ada enggak? Kalau enggak ya dari Quran aja. Saya karena itu baru tadi malam tak bikinin. Enggak ada. Dibaca awal-awal. Wasbir nafsaka ma'alati, dan bersabarlah dengan orang-orang. Ada enggak? Kalau enggak ditambah. Ada. Oh, ada di sini di Quran. Ya ada, itu memang ayat Quran. Ya. Udah, satu ayat ini saya terangkan dulu sebentar. Satu tafaruju hamin, kedua akan wa ma'isatin, ketiga ilmu. Sudah 5 dulu sambil dicari Al-Kahfi, browsing aja sebentar. Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladina ya'tu'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Nah, ya. Al-Kahfi ayat 28. Saya lanjutkan dulu ya, 5 ini. 1, kalau kita berteman dengan orang baik, pertama dipastikan kita akan sehat secara fisik, psikis, dan rohani. 2, akan diberkahkan rezeki kita. 3, akan bertambah keilmuan kita. Ilmu apa? Ilmu yang 100% kepake, yaitu ilmu kebaikan, ilmu agama. Bu, ilmu dari Ustadz Dedi ini 100% kepake. Ilmu lain belum tentu. Matematika, biologi, fisika, kimia, semua itu tidak semuanya kepake. Bu, dulu belajar matematika enggak? Ada sinus, ada kosinus, ada integral, ada apa? Luas jajaran genjang. Tahu enggak? Tapi kepake enggak itu? Sampai hari ini ibu pernah ngukur luas jajaran genjang itu. Luas lingkaran. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi luasnya panjang kali lebar sama dengan itu kepake enggak? Diferensial, integral, sinus, kosinus, tangen, kotangen. Wah, belajar sampai luar biasa. Saya dulu ngajar matematika. Aljabar, aritmatika, ada, Masya Allah, kalkulus. Kepake enggak itu? Bahkan Anda belajar bahasa Inggris sampai luar biasa. Namanya suami itu husband. Sampai hari ini berapa kali ibu mengucapkan husband itu dalam hidup. Tapi yang sampaikan Ustadz Dedi, meskipun cuma bismika, Allahumma, ahya, wa bismika, amut kepake sampai hari ini masih kepake. Masya Allah, di belakang udah baru aja. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Kepake enggak itu? Sehari berapa kali? 4, 5, mencret. 100% ilmu dipakai. Dan itulah orang bersahabat dengan orang soleh. Maka ada ilmu-ilmu nafi. Ilmu-ilmu yang memberi kemanfaatan dunia sampai akhirat. Sudah ketemu belum? Pelan-pelan ayat ini diawali dengan perintah untuk bersabar. Al-aslu fil amri lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib. Maka perintah ini harus kita lakukan. Belum dibaca ya? Ayo baca pelan-pelan. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang. Ibu dengar enggak? Enggak. Boleh ganti yang lain enggak? Teteh nanti MC-nya aja. Kalau baca ayat ganti yang lain yang suaranya bisa agak didengar siapa? Nah. Oke. Ya. Oh, jangan Ustadz nanti kualat. Enggak, jangan. Yang lain. Biar jamaah aja. Oh ya, sini aja. Nih. Duduk aja teh. Ya, Pak. Ya. Teteh yang nyari-nyarikan ayatnya aja. Duduk situ nanti ya. Duduk yang manis, nanti dipoto. Tenang aja ya. Ayo, duduk situ nanti udah penuh kita berangkat ya. Ayo. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari. Saya orang yang selalu menyeru Tuhan pagi, siang, dan sore. Itu orang baik apa orang jelek? Karena kebaikan itu, Bu, ayat ini ada 10
learning point 10 faedah. Pertama, ayat ini perintah tentang sabar. 2, dengan siapa? Dengan orang yang selalu ingat pada Tuhan. Terus atau dibaca selesai dulu nanti saya terangkan. Ini kalau terlalu Bersama orang ini yang lain kali ada whiteboard sini supaya kayak Ustadz Adi Hidayat, jadi saya poin per poin gitu. Ya, gitu. Ulang sekali lagi, ya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Insyaallah. Ada 10 poin tapi pelan-pelan ya. Pertama, perintah bersabar. Sabar itu dalam 3 hal. 1, kesabaran untuk apapun yang tidak kita senangi, musibah. Dan itu nanti apapun yang musibah yang tidak kita senangi, itu akan menjadikan kebaikan yang banyak bagi kita kalau kita paham itu skenario Allah untuk skenario yang besar. Nanti Ustadz Dedi akan nerangkan kenapa orang senang kalau ada musibah, karena musibah, cobaan itu bagian dari cintanya Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Bu, tanda cintanya Allah kepada hambanya itu diberi cobaan. Saya tanya Bu, besok surga yang paling tinggi itu siapa? Surga yang paling tinggi itu siapa yang menduduki surga paling tinggi? Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara kita yang cobaannya melebihi Rasulullah. Maka cobaan itu baik apa jelek? Baik. Maka perlu sabar. Karena Allah tahu yang terbaik. Karena seberat apapun cobaan, kalau kita lihat hadiahnya, itu ya Allah Bu, enggak seberapa. Apalagi saya cuman sabar sebentar, tapi ada bidadari di surga. Bidadari surga itu kalau besok, Masya Allah. Kalau bidadari kayak di sini, ini kayak yang ada ini. Saya enggak masuk, enggak nyesal, enggak sama sekali. Bidadari surga itu Bu, sampai diceritakan dalam targhib itu ada malaikat tuh pengen lihat bidadari, katanya bidadari itu cantik begitu rupa karena orang yang luar biasa, maka iseng, malaikat tuh iseng baru ngintip gini, langsung pingsan. Begitu pingsan, lulu kenapa? Katanya ada bidadari surga, karena surga belum dihuni, maka malaikat iseng lihat dari lubang pintu itu. Ternyata waktu diintip itu, bidadarinya tahu diintip, tersenyum. Sehingga putih giginya itu, ting, gitu langsung pingsan. Langsung kaget kayak belit itu. Masya Allah, luar biasa. Begitu hebatnya bidadari surga. Halo? Tapi dibanding dengan penderitaan kita enggak seberapa. Bu, sholat itu berat apa enggak? Berat enggak? Tapi seberat apapun sholat, dibanding pahalanya lebih, Masya Allah Bu. Luar biasa. Bu, kalau sholat dapat, orang yang sholat tahajud dapat mobil Alphard gitu, kira-kira nanti malam tahajud enggak? Tapi saya tanya, surga dengan Alphard itu lebih besar, lebih berharga mana? Ya itulah, artinya sudah gitu aja, pokoknya udah paham gitu aja ya, sabar. 2, sabar, kalau ini contohnya nanti adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub tahu ya dalam kesabarannya, cerita sederhananya Nabi Ayub itu lama, mohon maaf, sudah kaya raya, tiba-tiba gagal panen. Setelah gagal panen, anaknya meninggal karena banjir likuifaksi. Banjirnya itu membelah bumi sehingga rumah dan 10 anaknya tenggelam. Setelah itu 10 anaknya mati, rumahnya hilang. Sakitnya berapa hari? 13 tahun. Sakit sampai buta matanya. Setelah buta matanya, istrinya
Meninggal gimana? Meninggalkan. Meninggal. Istrinya meninggalkan. Dan ternyata nanti banyak kita jumpai wanita sekarang itu tipenya Bu Ayub. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di sini, masa luar biasa. Makanya paling punya masalah Pak, kalau punya istri pinter cari duit. Karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Selipkan buku aja ketahuan, ini uang apa ini? Uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Ibu kalau mau nyuci baju suami ada dolar di saku suami. Sebelum masuk mesin cuci, biasanya diambil apa serahkan suami? Oh maling semuanya. Main ambil, jangan main ambil. Siapa tahu itu uang zakat, uang infak, uang umat, main ambil aja. Makanya Pak, saya kasih tahu. Kalau pengen aman, nyimpen uang itu gampang Pak. Simpen di Al-Quran. Karena kalau buku, diselipkan buku kadang ketahuan kan. Ini uang apa ini? Uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan juga, masa luar biasa. Kalau disimpan Al-Quran aman. Paling kebuka pas Ramadan. Selain itu enggak pernah. Sebelum Ramadan ambil lagi. Halo? Kesabaran yang kedua sampai nanti sampai ada nadar. Kamu nanti kalau nanti aku kaya raya, kamu balik lagi saya pukul 100 kali. Ternyata betul, setelah itu Nabi Ayub itu langsung sehat, kekayaannya pulih, semuanya balik lagi. Si ini, wah kayak berondong lagi, mau datang. Maka mau dipukul 100 kali, ditegur oleh Allah, enggak boleh. Nadar itu boleh dilakukan, hanya boleh sekali. Enggak boleh sampai 100 dipukul itu, cuman sekali. Sampai hari ini, itu masih menjadi syariat boleh. Laki-laki mukul istri. Tapi nanti ada 10 syarat. 1, dia meninggalkan agama. Meninggalkan syariat. 2, kalau tidak taat suami. 3, pergi tanpa izin. Perginya bukan ke pasar baru, tapi ke Eropa 6 bulan. Itu. Keempat, kalau dia melanggar. Kelima, terbukti secara nyata. Keenam, tidak mau berdandan. Sebulan mandi sekali mundan sekali. Berikutnya, tidak boleh di wajah mukulnya. Berikutnya, tidak boleh cedera. Enggak boleh sampai ada memar. Berikutnya, tidak boleh sampai keluar darah. Tidak boleh di wajah, tidak boleh memar. Berikutnya, ulama mengatakan hanya boleh pakai alat tidur. Jadi kalau ada istri yang melanggar Pak, pukul pakai bantal, guling, selimut, spray boleh. Enggak boleh dipukul pakai raket nyamuk, enggak boleh. Disetrum itu enggak boleh. Jadi nanti kalau ada istri-istri yang melanggar, pukul pakai guling. 2 kali melanggar pakai guling, 3 kali melanggar pakai guling, 4 kali melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis. Biar berasa. Yang penting pakai alat tidur. Halo? Yang kedua, sabar dalam, sabar dulu. Sabar di dalam ketaatan. Itu Nabi Ibrahim nanti udah. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, suruh nikah, punya nikah, ternyata nggak punya anak lagi. Begitu Robi habli minas solihin, akhirnya dapat anak, begitu hamil suruh pergi. Ditinggal pergi berapa tahun? 13 tahun. Begitu pulang suruh nyembelih. Dilakukan enggak? Dilakukan. Karena satu, Nabi Ibrahim orang yang taat, orang yang sabar, anaknya juga sabar. Untung yang jadi anaknya Ismail. Kalau anaknya orang Bandung, aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Apa pendapatmu? Anaknya apa? If'al matukmar satajiduni insyaallah minas sobirin. Lakukan karena ini perintah Allah. Hebat kan? Anak bisa taat orang tuanya. Kalau orang sini, aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Pikirkan, oh sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya mukuli bapak sama bunuh bapak ini. Masalah. Dan inilah nanti pola Pak. Kalau dalam parenting, untuk anak itu diajak dialog. Anak laki-laki itu Pak, anak laki-laki
itu jangan main disuruh, tapi ditanya. Ditanya, ini kalau nggak salah suara adzan ya nak? Iya, kalau dengar adzan itu harusnya kita kemana? Jadi supaya dia jawab. Dan itu pola parenting. Kenapa Bu? Karena kelemahan parenting sekarang itu, bapak itu sulit dialog dengan anak. Di seluruh ayat dalam Al-Quran itu, mayoritas dialog itu ibu dengan anak atau bapak dengan anak? Bapak dengan anak. Maka ingat Pak, kenapa? Nanti di kesempatan lain ya. Ini strategi marketing, biar Besti Tiljana ini nanti ada paket berikutnya. Mengenai parenting ini. Karena anak sekarang ini, masalah bonding. Bonding itu apa ya? Bonding itu apa? Bonding. Bonding itu keterikatan, ikatan batin orang tua kepada anak. Saya tanya, anak itu lebih kangen kepada ibunya atau bapaknya? Saya kalau udah di pesantren Bu, pesantren saya kumpulkan semuanya. Semuanya. Siapa yang kangen sama ibunya, seluruhnya tunjuk jari. Tapi giliran siapa yang kangen sama bapaknya, hanya 1/4 orang. Betul nggak? Sampai saya ingatkan kembali, betul kamu nggak kangen. Yang belikan HP siapa? Oh, bapak. Yang ngasih uang siapa? Bapak. Yang tiap hari jaga rumah siapa? Bapak. Sekarang siapa yang kangen bapaknya? Tambah lagi. Tapi nggak sampai separuh. Dibanding dengan ibu. Itu masalah bonding. Nah, maka nanti masalah bonding ini, kelemahan parenting sekarang karena bapak tidak punya kedekatan dengan anak. Dan ibu juga tidak dekat dengan anak. Anak lebih dekat pada handphone, TV, dan yang lain-lain. Halo? Oke, udah. Itu di bab lain, itu di luar kontrak. Oke, yang berikutnya. Yang ketiga, kesabaran untuk tidak maksiat. Itu Nabi Yusuf. Yusuf itu kurang apa? Sudah ada kesempatan, tapi aduh, untung yang ada Nabi Yusuf itu orang Timur Tengah. Kalau Yusufnya saya, waduh, Zulaikha udah amburadul luar biasa itu luar biasa. Sudah pintunya dikunci. Sudah enggak ada CCTV, enggak ada candid kamera, semuanya sudah aman. Mau dilayani, paling 15 menit selesai. Bodoh banget ya Yusuf itu. Itulah orang yang sabar. Dan nama Zulaikha itu enggak ada dalam Al-Quran. Enggak ada dalam hadis. Di mana ditemukan? Di tarikh-tarikh Bani Israel memang namanya Zulaikha, betul. Kenapa dirahasiakan? Karena Zulaikha itu walaupun berbuat maksiat masih punya rasa malu. Karena waktu mau berbuat maksiat itu CCTV dimatiin, semua dimatiin. Pintu-pintu dikunci. Beda dengan orang sekarang kan. Maksiat malah direkam, malah di-share dengan situsnya www. Apa biasanya itu www. Apa Pak yang biasa dibuka itu apa? www apa itu man? Halo? Bahkan diceritakan nanti ini tobat dan nikah dengan Yusuf. Enggak tahu itu sumbernya dari mana. Tapi banyak cerita-cerita itu kaitannya dengan, tapi yang jelas Nabi Zulaikha itu masih punya rasa malu. Halo? Ya, untuk itu yang ketiga, tadi pertama akan tafarujuham min. 2, persahabatan itu akan memberkahkan rezeki. Yang ketiga memanjangkan usia. Yang keempat, wa adabin. Persahabatan itu akan membuat orang membina akhlak dengan pengetahuan budaya. Kita bisa mengenal budaya, bisa mengenal orang banyak karena apa? Karena kaitannya dengan budaya. Maka, bahkan persahabatan itu amalan surgawi. Yang kelima, amalan surgawi. Kenapa? Karena besok di surga tidak ada orang sholat. Di surga tidak ada orang puasa. Tapi masih ada yang silaturahmi dengan para sahabat. Surga nggak ada puasa. Oh, di surga kok puasa? Ngapain udah masuk surga puasa? Tapi orang silaturahmi dengan sahabat masih ada.
Inilah pentingnya membangun persahabatan. Paling tidak ada 7. Sekarang dibaca 7 manfaat persahabatan. Udah, karena hadis-hadisnya udah dibacain sama Ustadz Dedi, berteman seperti teman minyak wangi, kalau jelek seperti pandai besi, segala macam udah semuanya udah diterangkan, masih ngundang saya. Ya. Mana tadi? Ya, dibaca. Ada 7 manfaat persahabatan. Udah 7 itu aja diselesaikan terus kita dialog, udah capek saya. Dan saya dari Antapani langsung sini Bu, dari KOF tadi. Belum makan. Sama ya. Tapi Ibu kan nggak ngajar cuma duduk manis gitu. Ya, gitu pakai infus water. Minta infus waternya Bu. Ya, ya. Ya, ada 7 manfaat. Pertama, lanjutkan. Yuk. Oke. Ini saya sarikan Quran hadis, mau saya bikin summary-nya. 1, orang persahabatan itu. Pentingnya komunitas dalam Islam. Kok suaranya nggak nyampe ke belakang? Oke, sebentar. Teteh terlalu lembut bersuara itu. Ya, Oke. Ya. Ya, diganti. Cari teteh nanti MC-nya aja ya. Ganti yang lain yang ya. 1. 1, menjadi teladan. Kok teladan? Enggak dong. Pertama enggak teladan. Oh, yang mana tuh? Manfaat persahabatan. Sebelumnya. Itu. Saya hafal karena yang buat saya. Pasti urusan spiritual. Ya kan? Ya. Siap. Ya. Pentingnya komunitas dalam Islam. Ya. 1, sumber dukungan spiritual. Sahabat dapat menjadi penopang ketika kita menghadapi kesulitan. Orang dalam kesulitan apapun dalam spiritual kita itu akan dimudahkan dengan sahabat. Dengan pertemanan, dengan dukungan sosial. Halo? Hai. Ya, ada yang pernah haji? Ada yang pernah haji? Jangan, bukan yang khalifah ya. Kalau khalifah dekat. Ngelempar jumroh itu jauh, betul nggak Bu? Panas, betul nggak Bu? Yang reguler itu. Jauh Bu. Itu kalau sendirian nggak kuat Bu. Tapi karena bersahabat, 7 kilo, pulang pergi sampai 50 derajat. Tahun kemarin berapa Ustadz Dedi? 48. Sampai ada alia di situ, alia itu ada jalur yang bukan jalurnya, dia nyerobot nentang arus. Mana alia? Udah billahi taufik walhidayah. Mana teh alianya? Itu jalur yang bukan jalurnya aja berat Bu, tapi enjoy karena jutaan orang bareng. Bareng itu dengan kebersamaan maka mendukung spiritualitas. Orang tawuran itu Bu, tawuran itu. Kenapa dia menjadi berani? Karena banyak. Kalau sendirian nggak berani dia. Betul nggak Bu? Maka dukungan spiritual. Maka jangan lepaskan sahabat. Halo? Oke. 2. Mendorong untuk berbuat baik. Mendorong kebaikan. Karena amal berjamaah itu lebih mudah. Satu bus. Bus itu isinya 40 penumpang, 1 sopir. Sopirnya 1, penumpangnya 40. Yang mengendalikan bis, sopir apa penumpang? Sopir. Tapi kalau yang sholat hanya sopirnya, untuk berhenti di sembarang tempat tidak mudah. Padahal mengendalikan sopir. Tapi kalau 40 orang itu sholat, yang sopirnya nggak sholat, bisa dikendalikan nggak? Bisa. Pak sopir, minggir. Mau sholat. Karena 40 orang penumpangnya sholat. Maka ternyata kebaikan itu didukung oleh kebersamaan. Maka ayat tadi, ini tadi belum selesai ya, kesabaran untuk bersama orang yang soleh. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, masih ada ini, silahkan Bu. Ya, mau balik enggak nanti? Kelihatannya balik, karena dilihat dari posturnya, cara jalannya hanya mau ke kamar kecil. Ya, karena jalannya enggak terlalu tegap, gini-gini kayaknya sambil secara psikologis kelihatan.
Balik ya Bu. Ini tak bila-bilain begitu rupa, Masya Allah. Kalau nggak balik saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Mesti balik. Daripada suaminya kawin lagi. Kenapa orang bersabar dengan ini? Karena nanti ada gangguannya. Gangguan kesabaran ini dalam Kahfi tadi, surat Al-Kahfi tadi, Kahfi 28 tadi, gangguan kesabaran itu adalah satu dunia, dua nafsu. Dunia dan nafsu. Maka wala ta'tu ainakan hum, jangan kamu berpaling, ya, jangan berpaling, turidu zinatal hayatid dunya, yaitu urusan dunia. Orang itu persahabatan rusak karena dunia, betul? Orang itu sampai membunuh karena urusan uang, ada enggak? Padahal yang bunuh itu teman dekat, betul enggak? Musuh yang paling kejam itu teman yang paling dekat. Maka kalau sudah ada dunia, maka itu gangguan pertama. Kedua, nafsu. Nafsu. Kata Ustadz Dedi tadi betul, perlu mujahadah. Berteman dengan orang baik itu perlu kesungguhan. Karena memang ketaatan, kesabaran itu diperlukan di dalam persahabatan. Nonsen persahabatan Islami terbentuk kalau tidak sabar dan tidak ada ketaatan untuk mengendalikan nafsu. Halo? Karena nafsu itu senangannya yang jelek. Tadi Ustadz Dedi mengatakan kan, maka kita sholat sendirian dengan sholat jamaah cepat mana? Sendiri. Karena kalau pakai berjamaah kita mengendalikan nafsu, maka pahalanya banyak. Sialan, imamnya kelamaan, Ustadz Dedi ini. Biasanya kulhu, ini. Ini kalau sendiri, centul, gedek, blas. Karena dia nafsunya enggak dikendalikan. Oke, 2, 3, terus biar cepat dulu. Menjalin hubungan sosial yang positif. Ya, orang yang bersahabat akan ada hubungan sosial yang positif. Artinya apa? Akan ada nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam persahabatan yang didapatkan tidak mungkin akan didapatkan ketika dia sendirian. Jadi ternyata dengan orang banyak bergaul, dengan banyak sahabat, itu nanti akan ada nilai-nilai kebaikan, dunia maupun akhirat. Secara ekonomi, silaturahmi itu kenapa berkahkan rezeki? Kalau ibu kenalannya banyak, insya Allah tidak akan kelaparan. Saya tidak terlalu hebat di dalam itu, tapi di setiap kota saya nggak pernah makan tuh bayar. Karena apa? Karena ternyata banyak teman. Saya di sini insya Allah saya minum ini nggak akan suruh bayar. Saya di mana berapa banyak, kenapa? Karena hebatnya persahabatan. Halo? Tadi malam saya makan banyak, itu semuanya. Makan selesai, diajak foto tuan yang punya ini nggak bayar. Nyesel. Ya, kenapa saya ngambilnya dikit? Ya, tahu gitu saya banyak tadi. Bayar. Kenapa? Karena ada hubungan sosial itu akan. Berikutnya terus lanjutkan. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Karena orang berbuat baik itu perlu adanya uswah dan qudwah. Maka semangat untuk jadi orang baik itu karena ada pertemanan-pertemanan. Orang itu enggak rajin ibadah, tapi karena berteman dengan Ustadz Dedi, maka dia menjadi rajin beribadah. Karena orang punya asas keterpengaruhan. Maka manjalis janis. Siapa yang duduk bersama dia nanti. Ar-rajul aladin latas al fal yang dur man yukholil man korini. Agama seseorang sangat tergantung siapa yang melingkupinya, siapa teman dekatnya. Teman itu berpengaruh. Kalau teman Anda itu, mohon maaf, ahli maksiat, mabuk-mabukan, pakai tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panu. Itu, tato apa gambarnya emping. Ada Bu, kru TV One. Di tempat saya itu syuting hanya 4 episode. Krunya itu ada yang pakai tato itu lengkap gambar pohon rindang. Pohon rindang di sini lengkap bagus. Ini pohonnya enggak tumbuh-tumbuh, tapi akarnya di sini Masya Allah biasa. Halo? Udah dilanjutkan dulu biar selesai. Ya. Membantu dalam ibadah.
dalam ibadah yang membantu. Bu, sholat kalau sendirian, sholat sendirian pahalanya 1. Kalau berdua berapa? 7. Ini tahu baca hadis enggak ini? Dengerin. Orang kalau sendirian sholat pahalanya 1. Kalau dia berjamaah berdua pahalanya berapa? 7. Enggak tahu berhitung, Masya Allah, enggak pernah baca hadis. Kalau sendirian 1, kalau berdua 54. Kan masing-masing 27. No. Kan masing-masing dapat 27 kali lipat. Kalau berdua jadi 1 menjadi 54 karena bersahabat. Ini contoh dan yang lain-lain. Umar bin Khattab mengatakan la islama illa bil jamaah. Kamu tidak akan menegakkan ibadah dalam Islam kecuali dengan berjamaah. Kita mau kurban, bisa enggak kita kurban sendirian? Enggak bisa, nyembelih sendiri, nguliti sendiri segala macam. Perlu berjamaah, perlu sahabat, perlu enggak? Maka nanti ada keberkahan ya tullah ma'al jamaah tadi. Tidak akan menegakkan Islam dengan sempurna. Mau zakat, mau infak kalau sendirian enggak bisa. Mau umroh, mau haji berangkat sendiri, berat. Lewat khalifah. Insya Allah. Berangkat Ustaz Dedi nanti tanggal berapa Ustaz? Ini belakang ini. Yang bareng saya nanti Februari. Ini. Februari sama ikut, bayar enak aja ya khalifah ikut. Ya. Di korting 50% untuk ibu yang sudah sepuh. Nanti saya usulkan ke khalifah. 50% tapi kumpulnya di Jeddah ya. Nanti saya tunggu sama Ustaz Dedi ketemu di Jeddah, bayar 50% aja ke khalifah ya. Lanjut biar selesai dulu. Yuk. Saling mengingatkan. Ada penting mengingatkan. Karena apa? Fadzakir fa inna dzikrotan faulil mu'minin. Saling mengingatkan. Berikutnya ini keburu asar ini. Menghadapi tantangan hidup. Ya, tantangan hidup itu semuanya teratasi kalau kita bersabar. Udah kurang lebihnya seperti itu. Ayat hadisnya itu panjang lebar. Ini baru 2 poin yang saya sampaikan. Masih ada 20 poin berikutnya to be continue. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak-bapak ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.